Assalamualaikum, selamat sore Bu Novita. Selamat sore Bu Fafa. Alhamdulillah bisa bertemu Bu sore ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu Novita juga baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Ini Bu, saya kumpul ketemu ini mau cerita-cerita sama Bu Fafa. Oh iya, silahkan. Kita punya waktu sekitar 15 menit ya ini, kita Iya, bertemunya. Iya. ya kita bertemu sebelum kita pulang ya Bu ya. Iya. Apa Kegiatan yang akan Bu Novita ceritakan? begini Bu, ini soal permasalahan sekolah sih sebenarnya. Eh, ini saya pengen sharing-sharing aja sama Bu Fafa begitu, mumpung sekalian ini ketemu. Ini Bu, di sekolah kita kan kebetulan ada rekan satu tim ini. Eh, sudah cukup lama berteman sebenarnya. Ini juga sudah satu tim sudah berjalan gitu hampir 2 semester kan. Nah, ini yang jadi permasalahan saya adalah teman satu tim saya itu sering datang terlambat Bu. Dan kalau sampai di sekolah itu terkadang wajahnya cemberut. Nah, itu jadi saya agak kepikiran juga Bu, dalam kegiatan di kelas jadi sedikit berpengaruh juga Bu, seperti itu Bu. Oh iya, jadi ini ya Bu Novita itu merasa kepikiran karena teman satu tim di kelasnya Bu Novita itu sering datang terlambat sekaligus mukanya suka cemberut begitu ya? Iya Bu, betul Bu. Uh, kan jadi terkadang mempengaruhi kinerja kita ya, apalagi kita sebagai tim. Kadang kegiatan di kelas sudah kita rencanakan bagus, tapi jadi tidak berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Ya, kalau begitu kira-kira apa yang Bu Novita inginkan jika melihat keadaan yang seperti itu? Saya ingin perbaiki keadaan ini Bu, biar kegiatan di kelas bisa berjalan lancar lagi, komunikasi saya dengan teman satu tim tersebut juga berjalan dengan baik lagi, dan kita kan semakin kompak Bu. Begitu Ya, Bu Fafa. kalau mendengar ceritanya ya enak ya kalau tadi Bu Novita mengatakan bisa kompak dengan teman satu tim biar semangat. Seperti itu ya tadi ya Bu Novita ya Betul menginginkan Bu. ya. Betul Ya. sekali. Ya, kalau seperti itu kira-kira apa yang bisa Bu Novita lakukan agar keinginannya Bu Novita itu terpenuhi? Untuk yang pertama sih saya ingin ini ya Bu ya, cross check dulu kenapa teman saya bisa berbuat seperti itu. Kadang datang ke sekolah siang, mukanya juga cemberut seperti itu. Nah, ini kebetulan kemarin saya sudah ketemu Bu dengan teman yang lain, sempat bercerita juga. Ternyata memang beliau teman satu tim saya ini sedang ada masalah di dalam keluarganya begitu. Oh, jadi secara tidak langsung saya sudah tahu ya Bu ya ada apa di latar belakangnya beliau jadi bersikap seperti itu. Nah, ini saya berencana untuk menemui beliau secara personal seperti itu Bu. Ya, tentu cara Bu Novita untuk meng-cross check dulu kenapa temannya bisa berbuat seperti itu, tentu itu langkah yang baik ya. Kalau Bu Novita sendiri menginginkan temannya itu seperti apa? Teman satu kelas Satu tim itu timnya ya itu Bu ya. seperti apa? Saya ingin beliau kembali lebih ceria ya Bu, bersemangat saat bekerja, saat bertemu anak-anak di kelas seperti itu, dan kita akan menjadi tim yang solid dan kompak seperti itu Bu Fafa. Ya. Nah, anggap saja ya kalau misalnya seperti yang Bu Novita ungkapkan bahwa teman satu tim yang diinginkan Bu Novita itu beliau yang ceria, yang semangat, yang bekerjanya bisa kompak,
seperti yang Ibu Novita katakan tadi, jika dianggap itu level 10, kira-kira teman atau rekannya Bu Novita yang saat ini tadi bermasalah tadi berada di level berapa? Saya kira masih berada di level 6, Bu. Oh iya, masih berada di level 6 ya? Level 6. Oh iya. Lalu Bu Novita menginginkan temannya itu ada di level berapa? Saya menginginkan teman saya itu berada di level 8, Bu. Oh 8, 8, ya. ya. Ya, tentu dengan permasalahan yang Bu Novita ungkapkan tadi ya, kalau temannya memiliki masalah di dalam keluarganya, kemudian datangnya terlambat, mukanya cemberut, tidak semangat. Nah, berarti apa yang akan Bu Novita lakukan? Kalau melihat keadaannya yang tadi kan levelnya masih rendah, masih cukup rendah. Apa yang akan Ibu Novita lakukan untuk mengatasi seperti itu? Itu ya, Bu, ya. Yang pertama tetap saya melakukan pendekatan dulu, Bu. Nanti kalau kita sudah mau bertemu dengan beliau secara langsung, ngobrol secara langsung seperti itu, Bu. Nah, nanti dari situ kan bisa kita dapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan saya selama ini dan langkah-langkah apa saja yang nanti harus saya lakukan bersama teman saya tersebut setelah kita tahu permasalahannya yang terjadi seperti apa. Ya, kalau misalnya Bu Novita mau menanyakan semua itu ke temannya, kira-kira Bu Novita akan melakukannya di mana? Sebenarnya kita pengennya di luar sekolah ya, Bu, ya. Pengen ke suatu tempat begitu, kita janjian, terus nanti bisa ngobrol santai seperti itu, Bu. Kira-kira temannya Bu Novita ini lebih suka diperlakukan bagaimana ya saat ngobrol dengan Bu Novita seperti itu? Sepertinya ya kita anggap sebagai teman begitu ya, Bu, ya, dan kita mau mendengarkan segala keluh kesahnya dan tidak menggurui seperti itu, Bu. Pasti Ya, beliau juga nanti lebih bisa menerima misalnya kita ada masukan atau ada ide-ide untuk memecahkan masalahnya seperti itu, Bu. ya. Setelah Bu Novita mengungkapkan rencana yang Bu Novita akan lakukan seperti melakukan pendekatan seperti yang Bu Novita ungkapkan tadi, kemudian ngobrol santai, memberikan pertanyaan, menganggap teman. Nah, itu tadi mungkin nggak dilakukan? Bisa Eh, kemungkinannya untuk bisa dilakukan semuanya mungkin nggak? Bisa, Bu, secepatnya juga akan segera saya lakukan karena ini kan juga urgent untuk kepentingan bersama juga. Jadi secepatnya akan saya lakukan paling lambat minggu depan, Bu. Nanti saya Oh, janjian iya. dengan beliau dan akan bertemu, sharing, ngobrol, berdua seperti itu, Bu. Ya. Dalam bayangan Bu Novita akan seperti apa nanti pertemuannya? Pertemuannya yang pasti kita bikin suatu pertemuan yang santai aja, Bu, santai sambil ngobrol-ngobrol biasa seperti itu. Nanti kita mungkin nyari tempatnya yang nyaman juga, yang tidak terlalu ramai, biar lebih privat begitu, Bu. Mungkin bisa kita nyari juga tempat makan di dekat-dekat sekolah, biar sekalian kalau kita pas pulang sekolah bisa mampir sekalian seperti itu, Bu. Nah, iya. Rencananya Bu Novita tadi kan mau dilakukan paling lambat pekan depan gitu ya. Iya, Ini sudah hari Jumat. Jumat. Nah, kira-kira menurut Bu Novita paling memungkinkan itu hari apa? Mungkin hari Senin atau Selasa begitu, Bu, mungkin sudah bisa ya. Iya. Berarti untuk waktunya kalau Senin atau Selasa hari kerja untuk waktunya Bu Novita merencanakan lebih baiknya sekitar pukul berapa? Karena kita kan pulang sekolah sekitar jam 3:30 sampai jam 4 ya, Bu, ya. Nah, sekitar itu, Bu, nanti sekalian kita jalan pulang, sekalian mampir begitu. Oh iya. Cari tempat-tempat yang dekat sekolah aja, sekalian searah jalan pulang, seperti itu, Bu. Ya. Eh,
Baiklah Bu Novita, dari percakapan kita ini tadi apa yang Bu Novita dapatkan? Alhamdulillah Bu, sedikit banyak saya mendapatkan pencerahan ya Bu dari Bu Fafa. Masalah saya yang sebenarnya kemarin sempat saya pendam sendiri, ini alhamdulillah bisa saya sampaikan ke Bu Ungkapkan Fafa, ya. ungkapkan, iya seperti itu. Dan secara tidak langsung saya juga mendapatkan ide-ide untuk memecahkan masalah saya Bu, dan secepatnya memang harus segera dilaksanakan ya ide-ide tersebut supaya apa ya lebih ini apa namanya Lebih cepat ya terrealisasi, terrealisasi, teratasi. teratasi, permasalahan juga terpecahkan dan nanti kan berdampak yang lebih baik bagi kita ya Bu ya, terutama Ya, di sekolah kinerja juga bisa meningkat kembali seperti semula, suasana lebih kondusif dan kekompakan sesama tim lebih terjaga. ya. Seperti itu Bu. Tentunya seperti yang Bu Novita katakan, kalau misalnya suasana kerja kondusif, Bu Novita akan senang begitu nggih. Ya. Iya. Baiklah Bu Novita, kalau Bu Novita merencanakan akan melakukan tindakan-tindakan tadi, kemudian Bu Novita akan melakukannya paling lambat pekan depan, maka saya berharap Bu Novita bisa melaksanakannya dengan baik, kemudian mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan rekannya Bu Novita satu tim, bisa seperti yang Bu Novita harapkan tadi. Kemudian saya juga menunggu pekan depan berarti ya, kita akan bertemu lagi agar saya bisa mendengar ini cerita-cerita Bu Novita melakukan rencana dari yang sudah kita bicarakan tadi dalam percakapan ini tadi. Iya Bu, Begitu ya. ya. Terima kasih banyak ya Bu atas Sama-sama. saran-sarannya. Ya, Semoga kedepannya ini saya ini ya bisa menjalankan semua ide-ide saya. Tunggu kabar baiknya ya Bu pekan depan. ya. Nanti kita bertemu Amin. lagi. Iya. Amin ya rabbal Oke, alamin. kalau begitu sampai bertemu lagi pekan depan ya Bu Novita. Iya Bu, ditunggu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. menjalankan aktivitas. Ya, sama-sama Bu. Ya. Selamat sore Bu Fafa. Apa kabarnya Bu? Selamat sore Bu Novita. Alhamdulillah saya baik hari ini. Apa kabarnya Bu Novita? Alhamdulillah baik juga Bu. Eh, Iya. ini Bu kebetulan ini kita bertemu. Ini kita jarang ketemu ya Bu ya. Baru ini ya bisa ketemu lagi begitu. Iya. Ya. eh, ada yang mau disampaikan Bu Fafa? Oh iya. Ini Bu Novita, saya itu baru gelisah. Saya itu bingung juga karena penjaga kantin saya itu bercerita kepada saya bahwa salah satu murid saya itu tidak jujur saat membeli jajanan di kantin. Oh, seperti itu Jadi, ya Bu. ya, Ya. jadi anak ini mengambil jajanan melebihi uang yang dia berikan kepada penjaga kantin. Misalnya anak ini membawa uang 5.000, tapi dia mengambil jajanan senilai 10.000. Nah, penjaga kantin ini beberapa kali melihat seperti itu. Mau menegur langsung tidak enak. Kan karena di waktu istirahat saat jajan itu banyak anak yang jajan. Sehingga takutnya nanti anak ini akan malu. Apalagi kalau teman-temannya dengar semua, takutnya anak ini akan merasa dipermalukan dan muncul rasa dendam di dalam dirinya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oh ya, jadi di sekolah Ibu ada kantin ya Bu ya. Memang itu dikhusus untuk siswa-siswa, murid-murid semuanya Bu ya. Begini Bu, yang jadi permasalahan adalah ada
siswa ibu yang tidak jujur. Nah, seperti itu. Ya, Betul Bu Fafa? iya, betul sekali. Ya, melihat hal itu ya Bu ya, hal pertama yang Ibu Fafa lakukan apa Bu? Saya itu ingin kalau murid saya itu memiliki kejujuran yang tinggi, tidak mengambil jajanan di kantin dengan cara curang seperti yang saya ceritakan tadi. Saya inginnya murid saya jujur, seperti itu. Kemudian setelah Ibu ada rencana nih pengen anak-anak tersebut kembali ke jalan yang benar ya Bu ya dengan Iya, bersikap jujur begitu. iya. Tindakan apa lagi Bu setelah ini tahu permasalahan awalnya seperti ini Bu? Ya kalau melihat permasalahannya ini, saya melihatnya anak ini berbuat seperti itu karena ada latar belakangnya. Mungkin keluarganya yang kurang harmonis, sehingga anak ini mendapatkan uang saku yang kurang, sekolahnya dari pagi sampai sore, mendapatkan uang saku sedikit dan jarang sarapan dari rumah. Jadi anak ini mungkin melakukan itu juga awalnya terpaksa. Tetapi saya sedih mendengarnya jika dia melakukannya berkali-kali. Rencana saya ingin di waktu yang longgar, di waktu yang tepat, saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan murid saya ini dan menanyakan apakah kabar yang saya dengar itu benar atau tidak. Kemudian jika dia menjawab benar, saya akan menanyakan kenapa bisa seperti itu. Lalu saya juga ingin menasehati murid saya ini agar dia tidak mau mengulangi lagi perbuatannya seperti itu. Oke Bu Fafa, rencana berikutnya adalah ini sudah direncanakan Bu mau bertemu dengan anak tersebut di mana dan kapan seperti itu? Kalau saya inginnya ketika anak-anak sudah pulang sekolah semua, anak ini bisa saya hentikan dulu, tidak pulang. Alasannya mau saya beri tugas tambahan atau saya beri tambahan pelajaran sehingga teman-temannya pulang dulu. Dia biar saya ajak bicara di dalam kelas secara empat mata di ruang kelas yang tertutup sehingga dia akan merasa nyaman dan dia bisa menceritakan apa yang dia alami. Karena melihat latar belakang keluarganya, anak ini juga sebenarnya korban dari ketidakharmonisan keluarga dari ayah dan ibunya seperti itu. Seperti itu oh ya. Untuk rencana aksi kan ini ke siswa ya Bu. Untuk setelah ke siswa apakah juga ada rencana lain Bu Fafa? Kalau misalnya dengan saya memanggil murid saya ini masalahnya bisa teratasi, mungkin saya tidak akan memanggil orang tuanya. Jadi saya lihat dulu apakah anak ini nanti bisa diajak kerjasama untuk menjadi anak yang baik dan jujur. Karena saya kalau langsung mau memanggil orang tuanya, saya takutnya orang tuanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anak ini. Karena melihat watak dari orang tuanya agak sedikit keras terhadap anak ini untuk melakukan hal kesalahan kecil saja dihukum tidak diberi makan seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Mungkin untuk hal-hal yang lainnya Bu, yang berkaitan dengan teman di kelas atau untuk penjaga kantinnya sendiri, seperti itu Bu. Kalau untuk penjaga kantinnya baik, dia memaklumi karena juga mengetahui latar belakang dari anak ini. Tetapi kan karena kegiatan di kantin itu, peristiwa di kantin itu terjadi berulang kali, maka penjaga kantin juga menginginkan bahwa
kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Oh ya, baik. Seperti itu ya Bu Wafa. Ya, Nah, ini Bu Wafa kan tadi sudah memaparkan rencana-rencananya ya Bu ya. ya. Kira-kira kapan Bu ini yang tercepat yang akan segera Bu Wafa lakukan? Ya, kalau misalnya saya menginginkan ini segera teratasi, berarti saya ingin melakukannya secepat mungkin. Mungkin paling lambat pekan depan sudah harus saya laksanakan seperti itu. Karena Ya, melihat kejujuran anak ini mungkin levelnya masih di angka 4 seperti itu. oh ya. Dari nilai skala masih di angka 4 ya Bu Wafa Iya, ya. Kalau menurut Bu Wafa nanti setelah ada tindakan dari guru kelas Bu Wafa sendiri ya, Bu Wafa ya. menginginkan skala nilainya meningkat menjadi berapa Bu? Ya, kalau melihat kasusnya berani sampai tidak jujur mengambil jajanan yang tidak sesuai, ya itu bukan hal yang mudah kalau menurut saya. Mungkin saya paling tidak anak ini bisa meningkat ke angka 7 seperti itu. Seperti itu ya Bu. Ya. Uh, Baik Bu Fafa, insya Allah ya Bu, semoga ini Bu rencana-rencana yang Bu Fafa akan lakukan bisa merubah ya Bu ya, Ya, bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah nanti setelah ada peningkatan Bu rencananya, ada rencana lain lagi, mau lebih ditingkatkan lagi atau bagaimana Bu Fafa? ya tentunya ini sebenarnya menjadi perhatian juga untuk saya agar murid-murid saya tidak hanya dia saja tetapi juga semua murid saya di kelas memiliki kejujuran yang tinggi seperti itu sehingga perbuatannya tidak akan merugikan orang lain, bisa menjadi anak yang berakhlak mulia, tidak mengambil yang bukan hak miliknya seperti itu sehingga saya ingin bahwa anak-anak di kelas saya tentunya akan selalu saya motivasi untuk memiliki akhlak yang mulia. Begitu ya Bu Fafa, mulia sekali Ya, tujuannya Bu. Semoga anak-anak bisa menjadi anak yang soleh-soleh semuanya ya Bu, di anak-anak di kelas iya. Ibu, amin amin. Eh, Amin. Berarti ini Bu, nanti kalau pekan depan ya, kira-kira nanti Ibu mau melaksanakan rencana tindakan Bu Fafa terhadap anak tersebut. Nanti kita tunggu kabar baiknya Bu minggu depan. Seperti Ya, apa perkembangan anaknya bisa diinfo ya Bu ya. Dan ya, kita bisa sharing-sharing lagi, bertemu lagi seperti hari ini, begitu Bu Fafa. ya. Terima kasih banyak Bu Novita dari pertemuan ini tadi. Saya yang awalnya gelisah, bingung, mendapatkan pencerahan, mendapatkan uh, solusi untuk mengatasi masalah saya. Ya, sama-sama Bu Fafa. Semoga dilancarkan semuanya ya Bu ya. Dan Ya, Bu Fafa diberi kelancaran semua dalam kegiatan di sekolah, juga di rumah. Anak didik menjadi anak yang soleh-soleha semuanya. Amin. Begitu ya Bu ya. Eh, amin. Terima kasih sam- banyak Bu Novita. Sama-sama Bu. Sampai jumpa Ya, pekan sampai depan ya Bu jumpa. ya. Ya, nanti akan saya ceritakan pekan depan jika bertemu lagi. Akan saya ceritakan perkembangan dari anak ini dan perkembangan hasil dari langkah yang saya lakukan. Iya, Seperti baik Bu itu. Fafa. Saya Ya, tunggu Bu ceritanya. Iya. ya Bu Novita. Selamat Terima sore Bu kasih. Fafa. Iya, Selamat sore. sama-sama. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.